Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sinvasyang Sutra Tratai. Episode 1172. Menerima dan menegakkan perbendaharaan Dharma untuk melindungi benih kebudayaan. Menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha yang dinamakan Tathagata Garbha menyimpan prinsip kebenaran daripada hakikat Dharma. Buddha menerapkan ajaran sementara berupa metode terampil agar para makhluk dapat memasuki perbendaharaan Dharma dari Buddha dan tiba pada pantai seberang yang paling akhir. Hendaknya menerima dan menegakkan perbendaharaan Dharma nan mendalam dari Tathagata untuk melindungi benih kebudayaan. Tujuannya adalah mengarah pada kendaraan Buddha, padan dengan sumber dari tujuan, dan memasuki perbendaharaan Dharma dari Buddha. Betapa pentingnya perbendaharaan Dharma. Ananda adalah orang yang menegakkan perbendaharaan Dharma. Beruntung Ananda berada di sisi Sang Buddha. Pertama, karena dia adalah pelayan Sang Buddha. Kedua, karena dia menyerap semua Dharma yang dibabarkan Sang Buddha kepada umat, setetes demi setetes. Setiap kata, setiap rasa, semua masuk ke akar telinga Ananda, yaitu menyelami dalam kesadaran Ananda. Inilah orang yang menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha. Tentu saja Ananda sejak kalpa tak terhitung di masa lalu senantiasa membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, menyerap secara berkesinambungan ajaran Buddha, terus-menerus menyerap secara berkesinambungan ajaran Buddha, hingga akhirnya benih sebab dan kondisi pendukung matang. Buddha Sakyamuni merespon kepada dunia, lahir di dunia, melakukan pelatihan diri, dan mencapai pencerahan. Ananda terhubung erat dengan Buddha, memiliki ikatan keluarga yang dekat, adalah adik sepupu Buddha. Jadi, dia sangat dekat dengan Buddha, memahami kebiasaan hidup Buddha, sehingga dia menjadi pelayan Buddha. Sang Buddha dari aspek kehidupan sehari-hari membabarkan Dharma sesuai kapasitas. Bagaimana berinteraksi dan membimbing orang tergantung pada akar kapasitasnya. Bagaimana bersikap untuk membimbing mereka tergantung pada kesadaran pengetahuan mereka. Ajaran apa yang harus diberikan kepada mereka, ini Ananda melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Semua ini tersimpan dalam kesadaran Ananda. Ini adalah mendedikasikan tubuh dan batin untuk melayani sebagai pelayan Buddha, membangkitkan tekad untuk menyerap kebijaksanaan dan pembendaharaan Dharma dari Buddha. Ini adalah Ananda. Kita harus selalu bersyukur. Jika tanpa Ananda, bagaimana kita dapat mendengarkan ajaran Buddha sekarang? Jadi, menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha yang dinamakan Tathagata Garbha menyimpan prinsip kebenaran daripada hakikat Dharma. Tempat semua ajaran dari Tathagata disimpan, ini membuat kita mengerti. Ini adalah perbendaharaan Dharma, menyimpan prinsip kebenaran dari hakikat Dharma. Pembendaharaan Dharma menyimpan hakikat Dharma. Seperti yang kita lihat, kita harus melihat dengan jernih bahwa gudang ini adalah tempat menyimpan barang. Gudang menampung banyak pusaka. Apakah itu gudang atau kendaraan pusaka? Mungkin juga itu adalah gunung yang memiliki batu pusaka. Banyak logam mulia, sangat banyak, tidak dapat terlihat dari luar, namun mengandung barang berharga di dalam. Di dalam ini mengandung berbagai jenis barang pusaka.
Kita semua pada dasarnya sudah memiliki hakikat dharma dari tata gata. Setiap orang memilikinya. Prinsip kebenaran ini mencakup segala sesuatu di dunia, bentuk dan rupa apapun itu. Semua benda mengandung prinsip kebenaran ini di dalamnya. Prinsip kebenaran ini tidak terlihat, namun tersimpan di dalam. Sifat pencerahan lautan kebijaksanaan semua orang, segalanya mampu dipahami, namun tertutup oleh kegelapan batin kita. Kita tidak mampu memahami, namun prinsip kebenaran selama-lamanya tetap ada, karena dia memiliki tempat untuk menampungnya. Segala sesuatu di alam semesta menampung banyak sekali prinsip kebenaran. Kita semua, bukankah ada merasa? Kemarin malam, jam 11 lewat, bulan April 2016, bumi mulai berguncang. Berapa kali guncangan? Seluruhnya ada 20 kali lebih guncangan. 20 kali gempa yang terdeteksi. Kenapa? Kenapa ada gempa bumi? Ini adalah prinsip kebenaran dari bumi, sehingga disebut ilmu bumi atau geologi. Kondisi tanah saat ini tidak begitu selaras. Jika kondisi tanah selaras, bumi selaras, maka tidak ada gempa bumi yang terus terjadi. Akhir-akhir ini banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi sekarang ini semakin lama, semakin dekat ke permukaan. Kita merasa semakin lama, semakin nyata dan terasa. Sebenarnya, mengapa bisa demikian? Ini adalah prinsip kebenarannya. Prinsip kebenaran ini di luar dari ilmu geologi, karma kolektif para makhluk. Mari kita lihat di Jepang dan Ekuador sampai sekarang. Sampai sekarang gempa bumi yang terjadi di Jepang, di Kumamoto, walaupun Jepang memiliki ekonomi yang baik, banyak negara yang memberi perhatian. Walaupun Jepang memiliki ekonomi yang sangat kuat, memiliki ekonomi yang baik, banyak negara yang memberikan perhatiannya. Tetapi, bagaimana cara mereka dapat memulihkan kembali dan membangun kembali rumah-rumah yang rusak? Bagaimana cara mereka membangun semuanya kembali setelah dirusak oleh gempa bumi? Masih banyak orang yang tinggal di tempat pengungsian yang tidak berani kembali ke rumah mereka. Keadaan Ekuador lebih buruk. Negara itu adalah negara miskin, sehingga untuk pulih kembali sangatlah sulit. Bagaimana cara orang-orang pulih kembali? Presiden mereka telah mengunjungi mereka berkali-kali, pergi ke daerah pasca bencana, membuat perjalanan demi perjalanan untuk menghibur penduduk yang terdampak bencana. Tetapi, apa yang akan terjadi apabila mereka mendapatkan penawaran untuk dibantu membangun kembali? Sekarang mereka memohon kepada komunitas di luar negeri untuk membantu. Saya mendengar ada beberapa bodhisattva kita dari Amerika yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri saat bencana alam terjadi di negara lain. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan pekajian bencana alam. Ada Martin Koh dan Simon Tsiong bersama beberapa relawan, mungkin 5 hingga 6 orang relawan. Mereka sedang melakukan persiapan untuk berangkat ke Ekuador. Harus pergi survei terlebih dahulu, baru bisa tahu bagaimana supaya kita bisa membantu mereka. Kesulitan sangat banyak. Rekonstruksi akan memakan waktu yang sangat lama. Ini adalah karma kolektif dari para makhluk di daerah setempat. Elemen bumi tidak seimbang. Ketika unsur tanah tidak seimbang,
gempa berkekuatan tinggi terjadi. Jadi, orang-orang yang tinggal bersama di tempat itu bersama-sama mengalami penderitaan, bersama-sama mengalami bencana dari karma kolektif. Sekarang telah terjadi di Jepang dan di Ekuador. Walaupun di negara yang makmur, juga akan menemukan unsur tanah tidak seimbang. Begitu juga di negara miskin. Gempa bumi seperti itu menghancurkan tanah daratan mereka. Kekuatan bumi sangat kuat. Jadi kita sebagai manusia sangat kecil. Harus bagaimana supaya 4 unsur alam bisa selaras? Maka kita harus menjaga batin kita dengan baik. Mensucikan hati manusia. Hati setiap orang harus tersucikan. Kerisauan harus dihapuskan. Kegelapan batin harus dilenyapkan. Melenyapkan kegelapan batin, menghapus kerisauan, membangkitkan sebersih niat pikiran orang-orang, juga harus mawas diri. Setiap orang harus melindungi dharma, mematuhi aturan, harus sangat berhati-hati terhadap tindakan diri sendiri, harus menunjukkan ketulusan hati, berinteraksi dengan orang-orang dengan pola pikir cinta kasih. Jadi, jika dapat bertulus hati, ada cinta kasih, berhati-hati, mawas diri, mematuhi aturan. Jika kehidupan ini bisa seperti ini, 4 unsur alam perlahan-lahan akan selaras. Ini harus dimulai dari hati manusia. Oleh karena itu, kita masih harus sangat bersungguh hati. Perbendaharaan Dharma dari Buddha harus kita gunakan. Perbendaharaan Dharma dari Buddha berada dalam kebijaksanaan sifat yang kita tercerahkan. Kita harus membangkitkannya. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Sang Buddha datang memberitahukan kepada kita bagaimana membangkitkan prinsip-prinsip Dharma dari diri kita. Prinsip Dharma Tata Gata Garbha. Ini adalah alasan Sang Buddha datang ke dunia, membuka pintu batin kita dan mengarahkan kita tentang prinsip-prinsip alami Dharma diri. Prinsip Dharma Tata Gata Garbha berharap kita mengetahui dan terbangkitkan keluar dari dalam batin kita. Inilah yang pada dasarnya dimiliki setiap orang. Ini adalah pencerahan awal, pencerahan alami intrinsik. Dari awalnya kita semua memiliki pencerahan awal, juga dinamakan pencerahan bawaan. Pencerahan alami terdapat permanen pada diri setiap orang. Pencerahan alami ini mengandung kebijaksanaan seluas samudra. Setiap hari di dalam sutra 3 pelindungan, aku berlindung pada Dharma. Semoga semua makhluk mampu menyelami sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Di mana letak perbendaharaan sutra? Kemana kita mendalaminya? Yaitu di dalam diri kita. Sang Buddha memberi kita petunjuk, sehingga dapat mengeluarkan kebijaksanaan kita sendiri. Kita harus refleksi terhadap sifat alami sendiri, dan berusaha memahami kebijaksanaan dalam diri masing-masing. Sehingga kita menjadi jelas dengan prinsip-prinsip ini. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati. Sang Buddha datang ke dunia agar menerapkan ajaran sementara berupa metode terampil. Dalam hal memberikan pengajaran kepada kita, setelah benih sebab dan kondisi pendukung matang, beliau terlahir di dunia saha ini. Balasan langsungnya adalah juga kekuatan ikrarnya, yaitu ingin membimbing para makhluk di dunia saha. Tempat yang dipilihnya adalah di istana
di istana sebagai putra dari raja. Setelah dewasa, setiap orang akan menghormatinya. Pemikirannya luar biasa. Demi cinta kasih dan berharap cinta kasih tidak terbatas hanya pada sebuah keluarga. Berharap cinta kasih tidak terbatas hanya pada sebuah negara. Cinta kasih yang didambakannya adalah seluruh umat manusia. Berharap semua umat manusia dapat terinspirasi untuk menghayati prinsip kebenaran ini. Maka dia pergi meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dia melatih diri. Dia tercerahkan. Setelah tercerahkan, dia masuk ke kerumunan orang banyak. Pengaruhnya sangat besar, karena pada dasarnya dia adalah seorang putra mahkota, putra dari raja. Sejak semula, identitas dirinya sudah sangat mulia. Pemikirannya luar biasa, melatih diri dan tercerahkan, sangat luar biasa. Maka berkelana dan membabarkan dharma di dunia. Jika dibandingkan dengan kita orang biasa yang ingin orang lain mendengarkan perkataan kita, berbeda sangat jauh. Dengan memiliki identitas yang terpandang dan berkelana serta membabarkan dharma, sehingga kekuatannya sangat besar untuk mempengaruhi India kuno dan mendapatkan kepercayaan, terutama dukungan dari ayahandanya menjadi pelindung dharmanya, mendorong pangeran-pangeran kerajaan untuk menjadi monastik. Ini adalah pelindung dharma yang paling besar. Coba dipikirkan. Kekuatan dari pengaruh ini ada berapa besar? Jadi, ini adalah tata gata, menerapkan ajaran sementara berupa metode terampil. Datang ke dunia adalah memilih lingkungan seperti ini. Kedua karma lingkungan dan karma langsung. Di dalam lingkungan yang seperti ini, setelah menjadi Buddha, ingin membuat orang-orang memahami kebenaran sejati, harus membagikan metode terampil. Kapasitas para makhluk. Kita sebelumnya sudah selalu membahasnya. Kapasitas para makhluk tidak merata. Kendaraan kecil hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Jadi, Sang Buddha harus menerapkan lautan kebijaksanaan dari sifat tersadarkan mereka. Dengan cara ini, memasuki kapasitas para makhluk untuk mengajari para makhluk. Berharap orang-orang dapat memasuki pembenaran dharma dari Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Diri sendiri mengamati ke dalam hakikat diri, memasuki kesadaran diri sendiri. Setiap orang memiliki sifat hakiki tersadarkan. Memasuki sifat tersadarkan diri sendiri. Membangkitkan pembenaran dharma. Ini adalah Sang Buddha ingin membuat semua orang memahami. Di dalam batin semua orang ada tersimpan dharma yang tiada terhingga. Ini adalah kebijaksanaan kita. Pikiran dan konsep berpikir kita jika dapat terbuka. Konsep berpikir dan pikiran kita jika dapat bangkit tersadarkan. Yang kita lihat, prinsip yang terkandung di dalam masalah-masalah dan benda-benda, kita akan menjadi sangat jelas. Apalagi yang adalah orang, hal, dan benda. Bagaimana bisa tidak jelas? Jadi, ini adalah berharap dengan menggunakan berbagai cara. Menerapkan ajaran sementara berupa metode terampil, mengajarkan para makhluk dapat memasuki pembenaran dharma dari Buddha. Berharap orang-orang dapat tiba pada pantai seberang yang paling akhir, membuat kita dari pantai makhluk awam ke
ketidaktahuan, dan kerisauan dapat membuat Dharma masuk ke hati dan terbebaskan. Dari pantai sini menuju pantai seberang, itu adalah pantai dari para Buddha dan Bodhisattva, maha tercerahkan, yang berlimpah seperti ini. Ini adalah pantai seberang. Sekarang kita sudah memahami, tahu bahwa Buddha Dharma adalah seperti demikian, namun masih sangat lemah. Berharap semoga jiwa kebijaksanaan kita berkembang. Mengembangkan jiwa kebijaksanaan baru mampu membagikan sifat tercerahkan yang berlimpah tiba ke pantai seberang. Ini harus hendaknya menerima dan menegakkan pembendaraan Dharma dan mendalam dari Tathagata. Sebelum kita memahami yang paling akhir, kita harus menerima dan menegakkan, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Bagaimana Sang Buddha mendidik kita? Kita harus tulus menerima dan menegakkan ajaran Sang Buddha. Mendengarkan Dhamma harus sangat fokus untuk mendengarkan. Dharma baru bisa sedikit demi sedikit masuk ke dalam hati kita. Hendaknya menerima dan menegakkan pembendaran Dharma dan mendalam dari Tathagata untuk melindungi benih kebudayaan. Seperti ini, untuk melindungi dan menegakkan benih kebudayaan. Benih kebudayaan dimulai dari jalinan jodoh. Benih kebudayaan harus dengan sangat banyak sebab dan kondisi untuk menyatukan. Setiap orang pada dasarnya memiliki benih kebudayaan, namun telah terkubur. Kita, setiap orang, juga memiliki benih kebajikan. Benih kebajikan adalah benih kebudayaan. Benih kebajikan kita yang paling murni ini terkubur sangat dalam. Kita harus baik-baik menerima ajaran Buddha. Hendaknya menerima dan menegakkan pembendaran Dharma nan mendalam dari Tathagata. Mendengarkan, kita harus bersungguh hati. Seperti halnya ketika Sang Buddha berada di dunia ini. Ada suatu masa, di belakang punggung Ananda terdapat sebuah benjolan. Mengapa makin membesar hingga makin merah dan makin bengkak? Di dalamnya juga bernanah. Itu dinamakan bisulan, yaitu besar dan merah. Itu kita orang Taiwan namakan meradang. Seperti begini, sangat besar dan sangat membengkak. Dalamnya juga bernanah, sangat sakit. Kesakitan hingga ke tulang. Sang Buddha mengundang seorang dokter setempat yang sangat terkenal di saat itu. Dokter tersebut bernama Jiwaka. Ketika dokter terkenal yang bernama Jiwaka melihat bisulan yang begitu besar di bagian punggung, dia memutuskan ini sudah pasti harus dioperasi. Dokter ini menjelaskan ke Sang Buddha, benjolan Ananda ini harus dioperasi, tetapi operasinya sangat sakit. Ananda tidak bisa bertahan operasi yang begitu besar. Sang Buddha memberitahukannya, kamu tenang, kamu membantunya untuk operasi saja. Harus operasi ya, dipotong saja. Tetapi dokter Jiwaka ini masih tetap memegang pisaunya saja. Tetap tidak berani mengambil tindakan operasi. Karena Ananda adalah murid yang sangat dekat dengan Sang Buddha. Ananda biasanya terhadap orang lain memang begitu lembut, membuat setiap orang menghargainya, mencintainya. Bagaimana mungkin tega memotongnya dengan pisau ini? Sang Buddha mengetahui isi hatinya. Ada semacam kekhawatiran di dalam hatinya.
Jadi, Sang Buddha berkata kepadanya, "Anda tidak perlu khawatir. Ananda mendengar Dharma dengan penuh konsentrasi dan perhatian. Anda hanya perlu mengobati Ananda dengan tenang. Saya akan membabarkan Dharma. Sekarang adalah waktunya untuk membabarkan Dharma. Ananda tidak bisa istirahat. Dia akan menegakkan Dharma dengan seksama. Jadi, Anda tenang saja." Sang Buddha mulai membabarkan Dharma. Ananda duduk sangat dekat di samping Sang Buddha. Kepalanya terangkat melihat ke atas menatap Sang Buddha. Mengangkat kepala tinggi-tinggi, duduk dengan posisi yang sangat tegak lurus, damai, dan seolah-olah tidak bergerak. Apa yang Sang Buddha ajarkan adalah bagaimana kehidupan. Tubuh ini pada awalnya lahir, tua, sakit, dan meninggal. Bahwa tubuh ini tidak bersih. Harus merenungkan tubuh ini tidak bersih. Tetapi jiwa kebijaksanaan dan tubuh Dharma seperti berlian. Jadi semua orang merasa tenang. Ananda merasa tenang, dokter juga merasa tenang. Tubuh Dharma nyaman seperti berlian. Kokoh, tidak bisa dipecahkan. Beginilah yang dia katakan pada mereka, terutama ketika Ananda menatap ke atas, melihat Sang Buddha, penampilan yang agung. Ananda mendengar suara Sang Buddha membabarkan Dharma yang menakjubkan. Ananda bertanggung jawab akan mengambil setiap bagian dari Buddha Dharma, harus diserap ke dalam batin. Jadi, Ananda duduk di sana dengan tenang dan tidak bergerak. Segera, setelah Sang Buddha selesai berceramah, dokter Jiwaka itu pun telah membedah bisul di punggungnya Ananda. Nananya dibersihkan, obatnya dioleskan. Setelah pembabaran Dharma Sang Buddha selesai, Ananda pun berterima kasih. Sang Buddha bertanya, "Apakah punggung Anda masih sakit?" Tiba-tiba Ananda merasa adem dan nyaman di punggung. Dokter Jiwaka berkata kepadanya, "Yang Arya Ananda, bisul Anda sudah hilang. Nana di dalamnya sudah dibersihkan. Apalagi obatnya sudah dioleskan. Tidak ada masalah lagi." Ananda baru merasakan, "Anda sudah menyembuhkan saya. Saya tidak merasakannya sama sekali. Terima kasih." Berterima kasih kepada Sang Buddha karena memakai Dharma mengobati batin Ananda. Dokter menggunakan keterampilan medisnya untuk mengobati tubuh Ananda, sehingga Ananda penuh rasa syukur. Coba kita pikirkan, Ananda begitu dekat dengan Sang Buddha. Penampilan Ananda yang begitu agung, tubuh yang begitu sehat, tetap saja bisa sakit, tumbuh benjolan. Di mana benjolan ini ketika infeksi menjadi begitu besar dan bengkak, begitu besar dan bernanah. Bila tidak diobati oleh dokter, pasti tidak akan bisa sembuh sendiri. Jadi, Dharma Buddha di dunia bukan hanya mendengar Dharma sudah bisa melenyapkan bencana. Bukan dengan mendengar Dharma, aku bisa panjang umur, saya akan mudah selamanya. Tidak begitu. Kita tetap dalam hukum alam, sama,
Ketika karma datang, kita harus menerimanya. Lahir, tua, sakit, dan meninggal. Siapa yang tidak melaluinya? Begitu juga dengan Ananda, mengalami sakit di badannya. Sang Buddha menggunakan cara seperti ini menyembuhkan Ananda, membuat dia dengan penuh perhatian mendengarkan Dharma. Dapat dilihat besarnya rasa tanggung jawab Ananda. Penuh tanggung jawab, barulah bisa dengan serius mendengar Dharma, sehingga tetesan Dharma meresap ke dalam batinnya, lupa akan dirinya sendiri, masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi, sudah tidak perlu obat bius. Ketika itu juga belum ada obat bius. Tidak perlu obat bius. Menggunakan pisau untuk membedah, seperti tubuh kita. Jika tidak menggunakan obat bius, ketika dibedah, pastilah akan merasa sangat sakit. Namun, Ananda tidak merasakannya. Tiba-tiba melupakan dirinya sendiri, terus bermandikan dalam aliran Dharma. Terasa sejuk. Ajaran Buddha bertetes masuk ke dalam batin. Ini sungguh tiba pada pantai seberang yang paling akhir dengan perbendaharaan Dharma. Tiba pada pantai seberang yang paling akhir telah masuk ke dalam batin. Ini tergantung dia menerima dan menegakkan pembendaharaan Dharma dan mendalam dari Tathagata. Tanggung jawabnya adalah untuk melindungi benih kebudaan, yaitu melindungi benih kebudaan, yaitu sifat hakiki Tathagata. Setiap orang memiliki, namun dibutuhkan Dharma untuk membangkitkan sifat hakiki Tathagata. Bukan hanya demi satu keluarga, bukan demi satu negeri, tapi demi batin semua orang yang memiliki sifat hakiki Tathagata. Berharap semua orang di dunia, semua orang dapat menghayati Dharma Buddha. Dharma terserap ke dalam batin. Harus praktek dalam tindakan nyata. Masuk ke kerumunan orang banyak untuk mensucikan hati mereka. Berharap semua orang dimanapun memperoleh prinsip kebenaran Buddha, membangkitkan pembendaharaan Dharma. Dalam hati memiliki pembendaharaan Dharma. Jadi, tujuannya adalah mengarah pada kendaraan Buddha, padan dengan sumber dari tujuan. Menegakkan pembendaharaan Dharma dari Buddha, yang dinamakan Tathagata Garbha, menyimpan prinsip kebenaran daripada hakikat Dharma. Buddha menerapkan ajaran sementara berupa metode terampil agar para makhluk dapat memasuki pembendaharaan Dharma dari Buddha dan tiba pada pantai seberang yang paling akhir. Hendaknya menerima dan menegakkan pembendaharaan Dharma dan mendalam dari Tathagata untuk melindungi benih kebudaan. Tujuannya adalah mengarah pada kendaraan Buddha, padan dengan sumber dari tujuan, dan memasuki pembendaharaan Dharma dari Buddha. Tujuannya adalah mengarah pada kendaraan Buddha, padan dengan sumber dari tujuan. Tujuan dari Dharma adalah harus dengan kendaraan Buddha, bukan hanya kendaraan kecil dari Sravaka, Prayetka Buddha, bukan. Harus membangkitkan tekad luhur dan berikrar agung. Tujuannya harus berjalan mengarah pada kendaraan besar dari ajaran Buddha. Ini yang sesungguhnya ingin kita latih, baru mampu mencapai kebudaan.
barulah pembenaran Dharma dapat terbuka di dalam batin kita. Ini adalah padan dengan sumber dari tujuan dan memasuki pembenaran Dharma dari Buddha. Tujuan merujuk pada objektifnya kita. Sifat hakiki tata gata kita kembali pada arahnya. Padan dengan sumber dari tujuan. Sebenarnya tujuannya ini. Sifat Dharma dari tata gata. Di mana sumber asalnya? Semua orang memilikinya. Jadi, ini adalah memasuki pembenaran Dharma dari Buddha. Kembali pada sifat pencerahan kita sendiri. Maka, kita semua harus bersungguh hati. Dharma yang dibabarkan sangat banyak. Bagaimanapun harus kasih tahu ke kita semua bahwa semua orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Dan juga harus dijelaskan kepada kita semua bahwa Dharma tidak hanya diperoleh dari luar. Memperoleh dari luar hanyalah satu cara. Sebenarnya adalah menggunakan kekuatan kita sendiri. Kamu pergi belajar kungfu. Guru hanya bisa mengajar kamu caranya saja, begini dan begitu. Kedepannya, kamu harus memanfaatkan kemampuanmu dan juga harus mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri harus bagaimana caranya menjadi alat membantu melakukan tugasmu. Ini adalah satu cara. Mencari dari luar adalah salah satu cara. Sebenarnya, kekuatan adalah pada diri kita sendiri. Kita harus belajar, dan setelah belajar, kita akan ketahui caranya. Menerima cara orang lain terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan timbul berbagai cara, dapat memanfaatkan diri sendiri, dan juga bisa memanfaatkan orang lain. Demikian pula dengan Buddha Dharma, maka kita harus memahami dengan sepenuh hati. Naskah sutra sebelumnya. Engkau akan memberikan persembahan pada 6,2 miliar Buddha, melindungi dan menegakkan pembenaran Dharma dari mereka. Setelah itu, engkau akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ini adalah tanggung jawab yang diambil oleh Ananda. Beliau akan mencapai kebuddhaan di masa depan. Tetapi, jika ingin mencapai kebuddhaan selama proses ini, beliau harus memberi persembahan kepada 6,2 miliar Buddha. Ini akan memakan waktu yang sangat lama, tetapi beliau akan berhasil mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. 6,2 miliar Buddha ini, seperti yang saya bicarakan kemarin, harus kita pahami di dalam hati kita. Sebenarnya adalah mewakili 62 pandangan. Mereka mengacu kepada perspektif dan ketidaktahuan kita. Kemarin saya mengatakan ini kepada semuanya dengan sangat rinci. Saat membahas tentang perspektif, setiap harinya, rupa, perasaan, persepsi, bentuk pikiran, kesadaran. Coba kita pikirkan, rupa, perasaan, persepsi, bentuk pikiran, kesadaran. 5 kelompok ini masing-masing memiliki 4 perspektif. 5 kali 4 menjadi 20. Setiap 20 ini
Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 3 dikalikan dengan 20 menjadi 60. Di atas 60 ini, kita menambahkan 2 pandangan tentang kekekalan dan nihilisme. Semua ini adalah pandangan. Perspektif ini membuat kita mengumpulkan banyak macam ketidaktahuan, kerisauan batin sebanyak butiran debu. Inilah yang menimbulkan kerusakan selama ini. Buddha ingin kita menyadari bagaimana dari kehidupan kita sehari-hari, bentuk, perasaan, persepsi, tindakan, kesadaran bisa ditemukan dalam tubuh kita, dalam hati kita, dan segala yang kita temui dalam kehidupan, kita harus benar-benar memahaminya, dekat. Semua ini begitu dekat. Sebenarnya, bila dilihat dari 6,2 miliar pandangan, ini sebenarnya ada dalam lingkup kita. Dari kehidupan satu ke kehidupan lainnya, kita terus berputar dalam lingkup pandangan kita. Kehidupan demi kehidupan kita terus berputar dalam kekotoran batin, dalam lingkaran dunia yang penuh godaan, membuat kita memiliki banyak kerisauan dan kekotoran batin. Bila kita menghapuskan kekotoran batin dan kerisauan ini, kita akan bisa mencapai penerangan sempurna yang tiada tara. Kita harus bersungguh hati untuk merasakan ini. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, engkau akan mengajar dan membimbing 200 juta koti bodhisattva, sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga. Memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Negerimu akan dinamakan Awanamitawai Jayanta. Sutta Teratai Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Engkau akan mengajar dan membimbing 200 juta koti bodhisattva, sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga. Artinya adalah, ia perlu mengajari, ia harus menginspirasi, agar orang-orang bisa membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, untuk beralih dari kecil ke besar. Dengan beralih dari kecil ke besar, orang-orang akan bisa menjadi bodhisattva. Engkau akan mengajar dan membimbing 200 juta koti bodhisattva, sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga. Orang-orang dengan kapasitas yang dapat dibimbingnya ada sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Semuanya mencapai kebodian. Jadi, mereka yang memiliki kapasitas untuk tersadarkan, ada sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Ananda akan terus-menerus mengajari mereka dari kendaraan kecil, kemudian beralih ke ajaran kendaraan besar. Mereka yang masih mencari demi kebaikan diri sendiri akan beralih ke jalan bodhisattva dan membantu para makhluk. Akan ada banyak orang seperti ini. 20 juta koti butiran pasir sungai Gangga, begitu banyaknya. Banyak orang yang semuanya mencapai kebodian. Mereka semua akan tersadarkan dan mencapai kebodian. Memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Memungkinkan orang-orang untuk mencapai penerangan sempurna yang tiada tara. Mereka akan menerima pengajaran dan memupuk benih sebab. Setelah memperoleh buah kebudaan, akan mengajar dan membimbing para makhluk. Memungkinkan mereka untuk memupuk benih sebab dan memperoleh buah pencapaian.
memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, supaya mereka semua bisa memperolehnya, pencerahan sempurna dan tiada tara. Menerima pengajaran dan memupuk benih sebab. Orang-orang ini bisa menerima ajaran Buddha, dan setelah mencapai buah kebudaan, orang-orang ini, para bodhisattva ini, dapat membangkitkan tekad agung dan mempraktekkan ajaran dari kendaraan agung, menyelamatkan dan menyadarkan semua makhluk. Demikian, baik-baik menerima ajaran ini. Ini adalah benih sebab. Orang-orang yang menerima ajaran ini, membina diri adalah benih sebab. Sebab dari pembinaan diri orang-orang ini akan bersungguh hati seperti Ananda, berfokus menerima dan menegakkan Buddha Dharma. Demikian secara perlahan, mereka juga dapat mencapai buah kebudaan. Setelah mencapai buah kebudaan, masih bisa membimbing dan menyadarkan para makhluk. Ini adalah ajaran terus bergulir, mulai dari Ananda membina diri dan mencapai kebudaan, ajaran dari kehidupan ke kehidupan, dekat di sisi Sang Buddha, tiada berhenti menyebarkan pembenaran Dharma dari Buddha kepada semua orang, agar semua orang bisa menerimanya. Orang-orang ini menerima benih untuk mencapai kebudaan. Orang-orang ini mengikuti ajaran demikian untuk membina diri. Sama juga akan mencapai buah kebudaan. Setelah itu, mereka kembali mengajar kepada orang lain, sehingga memungkinkan mereka memupuk benih sebab dan memperoleh buah pencapaian. Demikian ajaran ini harus terus bergulir. Kita semestinya harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Sebutir benih mungkin sangat kecil, tetapi begitu benih kecil ini jatuh ke tanah, akan menjadi pohon besar. Pohon sebesar ini akan terus berbunga dan berbuah. Benih-benih dari buah ini terus disebarkan ke tanah. Kemudian, benih-benih yang kecil ini akan kembali menjadi pohon besar dan berbuah lagi. Kembali terus disebarkan. Ini adalah prinsip yang sama, sehingga nama negeri setelah Ananda mencapai kebudaan di masa mendatang, Buddha Sagaradhara Budi Vikridi Tara Jabina. Nama negerinya Awana Mitawai Jayanta. Negerimu akan dinamakan Awana Mitawai Jayanta. Dinamakan Awana Mitawai Jayanta, yang berarti selamanya menegakkan panji kejayaan. Dikarenakan menggunakan kebenaran tertinggi dari Tathagata untuk menuntun para makhluk, terkenal di seluruh dunia dengan Dharma benar, dan menjadi tempat pelindung bagi orang-orang. Laksana pada wihara Buddha, digantungkan panji yang membuat orang-orang yang melihatnya menaruh hormat, adalah dikarenakan menggunakan kebenaran tertinggi dari Tathagata. Keistimewaan prinsip kebenaran dari Tathagata adalah membimbing dan menuntun para makhluk. Setelah mencapai kebudaan adalah membimbing dan menuntun para makhluk, sehingga terkenal di seluruh dunia dengan Dharma benar. Diberi nama berdasarkan Dharma benar. Negeri di masa mendatang dinamakan Awana Mitawai Jayanta, sehingga menjadi tempat berlindung bagi orang-orang. Ini seperti wihara, kuil, semua ada gantung panji kejayaan. Panji atau ada persamuan Dharma.
Panji melayang di luar dikarenakan tiupan angin. Orang dari kejauhan sudah melihat. Di tempat itu ada persamuan dharma. Di tempat itu ada praktisi sedang membabarkan dharma. Laksana pada wihara Buddha digantungkan panji. Wihara adalah kuil. Wihara yaitu di India zaman dahulu. Ada persamuan dharma. Panji akan melayang di langit. Sekarang di India juga demikian. Membuat orang-orang yang melihatnya menaruh hormat. Orang yang melihatnya akan bersuka cita. Pada masa mendatang, setelah Ananda mencapai kebudaan, negerinya adalah demikian. Ini adalah perlu sangat bersungguh hati. Kita harus memahami dengan kesungguhan hati, sehingga menurut tradisi di kawasan barat, orang yang unggul dalam berdiskusi, kawasan barat yaitu di India pada zaman dahulu, tradisi yang berada di sana, semua orang berdebat. Orang yang menang berdebat, dia akan mendapatkan satu bendera, panji kejayaan melayang di sana. Menurut tradisi di kawasan barat, orang yang unggul dalam berdiskusi senantiasa memegang panji kejayaan. Ini menunjukkan kebijaksanaan yang unggul jauh. Yang Arya banyak mendengar, senantiasa mengungguli segalanya. Makanya, negeri tempatnya akan berdiam dinamakan Awanamitawai Jayanta, selamanya menegakkan panji kejayaan. Sebenarnya kita di sini, jika ada lomba apapun, lomba sepak bola, lomba apapun, jika yang menang akan mendapatkan satu bendera. Ini menandakan saya telah menang. Prinsip kebenaran yang sama, ini adalah sebuah tanda, menandakan kebijaksanaan yang unggul jauh, kebijaksanaan yang tinggi. Tanda istimewa dari negeri adalah setelah setiap orang melihat, batin akan sukacita dan menghormatinya. Sehingga yang Arya Ananda banyak mendengar, senantiasa mengungguli segalanya. Dia banyak mendengar. Semua orang, tidak ada satupun yang bisa menang darinya, karena dia selalu berada di sisi Buddha siang dan malam. Dharma yang dibabarkan Buddha, kaidah kehidupan Buddha, semua telah tersimpan dalam batin Ananda, gudang kesadarannya. Sehingga yang Arya Ananda banyak mendengar, senantiasa mengungguli segalanya, lebih banyak mendengar daripada orang lain, sehingga makanya negeri tempatnya akan berdiam dinamakan Awanamitawai Jayanta, selamanya menegakkan panji kejayaan. Sebenarnya Dharma berada di dalam lingkungan hidup kita. Dharma kedengarannya sangat mendalam. Sebenarnya berada di dalam batin kita sendiri. Tata gata juga berada di dalam batin kita sendiri. Dharma berada di mana-mana dalam kehidupan kita, dalam 5 agregat: rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, kesadaran kehidupan kita. Setiap saat selalu dapat kita rasakan. Benda yang bisa kita rasakan, ada perasaan, ada pemikiran, dan lain-lain. Ini semua berada dalam keseharian kita. Dalam ajaran Buddha, kita bahkan bisa menjelaskan benda-benda ini rupanya adalah saling menyatu, saling berpadu, saling berinteraksi. Ini adalah Dharma. Sehingga berharap semua orang bisa bersungguh hati memahami
Coba lihat dengan waktu yang singkat. Ada beberapa kali gempa bumi. Bumi ini, prinsipnya kita tidak dapat memahami, tetapi begitu dia tidak selaras, begitu bergerak, kita akan bisa merasa. Perasaan ini, rupa adalah bumi, rasa adalah perasaan kita, sehingga dikatakan rupa. Yang semua bisa terlihat dari luar disebut rupa. Benda ini, bentuk apapun, batin kita yang terlihat, yang tersentuh, memiliki perasaan yang berbeda. Ini semua dipadukan bersama. Kita, jika dapat dalam keseharian memahami bagaimana menggunakan dharma, dengan sendirinya kita akan semakin memahami secara mendalam. Prinsip kebenaran akan semakin meresap ke dalam batin. Ini harus senantiasa lebih bersungguh hati.